Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum Pak Guru lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengabsen, ya. Yang Pak Guru panggil silahkan jawab. Hadir. Pak Guru mulai. Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Yusuf. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, silahkan kalian buka buku pelajarannya. Itu dibuka pelajaran kelima, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar, coba diamati. Amati dengan seksama apa yang kalian lihat di dalam gambar tersebut. Coba Muhammad, apa yang kalian lihat? Alhamdulillah, bagus. Ibrahim? Iya, oke. Yusuf? Iya. Jadi semua yang kalian ucapkan itu adalah benar sesuai dengan apa yang kalian lihat. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, pada pertemuan kali ini pokok pembahasan kita adalah memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, kalian mampu menjelaskan isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Baiklah, kita mulai. Yang bagian A, hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ingin bertanya dulu. Siapa yang bisa menjawab apa itu anak yatim? Siapakah yang disebut anak yatim? Silahkan. Bagus. Ayo yang lain silahkan. Mantap. Yang lain silahkan. Alhamdulillah. Nah, itu namanya anak yatim. Anak-anakku sekalian, kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara
Secara istilah adalah anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Maksudnya ayahnya meninggal dunia sewaktu kecil sampai waktu dia balik. Itulah yang disebut dengan anak yatim. Sementara piatu adalah anak atau seorang anak yang ditinggal atau ibunya meninggal dunia sejak kecil sehingga dia balik. Jadi anak yatim adalah yang ditinggal bapaknya meninggal dunia, kemudian piatu adalah ibunya yang meninggal dunia. Nah, jadi yatim piatu berarti anak yang ditinggal mati oleh ibu dan bapaknya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah anak yatim piatu. Di sisi lain, janganlah kalian berkecil hati jika di antara kalian ada yang telah kehilangan salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi seorang yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Kalian tidak sendiri. Yakinlah, banyak orang-orang yang peduli terhadap kalian. Termasuk yang paling peduli dan sangat menyayangi anak yatim piatu adalah teladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah wafat. Karena kisah hidup ini pula Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu nanti di surga. Seperti apa kedekatannya? Rasulullah menggambarkan bahwa kedekatannya adalah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari berikut ini. Perhatikan baik-baik hadisnya, anak-anakku sekalian. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, rawahul Bukhari. Itulah bunyi hadis tentang menyayangi anak yatim. Sekarang coba kalian perhatikan, ayo cermati arti dari penggalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yuk, coba kita lihat. Ya. Kalian semua sudah melihat? Oke, silahkan. Kita lihat. Pak Guru mulai. An Sahli bin Sa'din. Ini satu potongan ya. Dari Sahal bin Sa'id. An Sahli bin Sa'din artinya dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala artinya berkata.
Kalau digabungkan an Sahl bin Sa'din qala, artinya dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, qala artinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ana wa kafilul yatim. Artinya, saya dan orang yang memelihara anak yatim fi, artinya di dalam al-jannah, surga. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga. Hakaza, seperti ini. Nah, kemudian kalau dihubungkan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Nah, kemudian wa asyara, beliau mengisyaratkan bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an, serta merenggangkan keduanya. Wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, artinya beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Anak-anakku sekalian, itulah penggalan, potongan, dan terjemahan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, Pak Guru harap kalian bisa menghafalnya, bisa menghafal hadisnya, kemudian bisa menghafalkan terjemahan daripada hadis tersebut. Setelah mencermati arti penggalan hadis tentang menyayangi anak yatim, ayo coba hafalkan keseluruhan lafaz dan terjemahannya. Kemudian untuk mengecek hafalan kalian, coba bekerja sama dengan teman kalian untuk saling menyimak dan saling mengisi kolom pengecekan hafalan. Kemudian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri di depan kelas ya, jika sudah hafal. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah, luar biasa. Yang lain ada yang sudah hafal? Alhamdulillah, sekalipun baru setengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, sekalipun baru satu potong. Yang penting ada sudah dia menghafal. Insya Allah nanti lama-kelamaan diulangi terus hafalannya, insya Allah akan hafal semuanya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan kepada kandungan hadis menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan cara bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Itulah cara kita menyayangi anak yatim. Itu dan cara bergaul. Kita pergauli mereka dengan cara yang baik, berbicara yang sopan, jangan membentak-membentaknya, kemudian jangan menghardiknya. Ya.
Nah, anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang ingin membantu anak yatim? Alhamdulillah. Nah, ini calon-calon orang-orang yang bakalan hatinya mulia yang akan bersama Rasulullah. Siapa lagi yang mau membantu anak yatim? Alhamdulillah, ini lagi ada yang siap membantu anak yatim. Nah, mudah-mudahan siapapun kalian yang ingin membantu anak yatim, nanti mudah-mudahan kelak di surga akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ingat, jangan lupa kita harus menghibur mereka saat mereka dirundung kesedihan. Turut serta membantu mereka saat mereka kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita mempunyai harta yang lebih, serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa memelihara serta menyayangi yatim, maka kelak pada hari kiamat dijanjikan dekat dengan beliau di surga. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah selesai mempelajari tentang isi kandungan hadis menyayangi anak yatim, coba kalian buat kelompok dengan teman sekelas kalian, lalu diskusikan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari ilustrasi gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang ada di bawah ini ya. Yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Adapun caranya cukup dengan memberikan tanda centang untuk anjuran yang boleh dilakukan dan berikan tanda silang untuk larangan atau yang tidak boleh dilakukan. Berikan penjelasan setiap pilihan kalian. Paham anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kalian, Pak Guru ada soal ya. Yang pertama, coba kalian tuliskan terjemahan hadis tentang menyayangi anak yatim di bawah ini. Ini hadisnya ya. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Nah, silakan kalian tulis terjemahannya. Baiklah, Pak Guru lanjutkan. Nomor 2, sebutkan 2 contoh cara menyayangi anak yatim. Silakan, tadi sudah dijelaskan. Tinggal kalian tuliskan. Yang ketiga, apa saja sikap yang harus dihindari terhadap anak yatim? Apa saja yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak yatim? Lanjut, nomor 4. Apa yang dimaksud dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengah pada hadis di atas? Coba kalian jelaskan. Yang terakhir, apa yang kamu lakukan apabila kamu mempunyai teman yatim? Jelaskan. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi, intinya
kita sudah membahas hadis tentang menyayangi anak yatim. Jadi, anak yatim itu tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita terlantarkan, tidak boleh kita menghinanya, tidak boleh kita menghardiknya. Pokoknya kita harus bersikap, bergaul dengan sopan dan santun, dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan, insyaallah. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, untuk lebih membawa barokah pada pertemuan kita kali ini, kita bersama-sama menutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.